Dalam dunia pembukuan bendahara, kita mengenal buku kas umum atau biasa disingkat BKU. BKU adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran satker yang melalui bendahara pengeluaran. Saldo BKU menunjukkan saldo kas yang tersimpan di bendahara. Jika bendahara hanya membuat BKU, maka informasi yang bisa diberikan hanya berapa saldo kas yang ada di bendahara. Sedangkan informasi lainnya tidak dapat diberikan oleh BKU. Untuk itulah diperlukan adanya buku pembantu. Buku pembantu adalah suatu buku yang dapat menjelaskan saldo BKU. Informasi yang sering diperlukan terkait dengan saldo kas adalah mengenai tempat tersimpannya kas dan sumber kas berasal. Dari sisi tempatnya, saldo kas bendahara dapat tersimpan di bank dan di brankas. Untuk mencatat saldo kas di bank, maka dibuat buku pembantu bank. Sedangkan untuk mencatat saldo kas tunai yang ada di brankas, maka dibuat buku pembantu kas tunai. Dari sisi sumbernya, saldo kas bendahara dapat berasal dari uang persediaan, LS bendahara, pajak, atau sumber lainnya. Untuk mencatat saldo kas yang berasal dari uang persediaan, maka bendahara pengeluaran membuat buku pembantu UP. Untuk mencatat saldo LS bendahara, maka bendahara pengeluaran membuat buku pembantu LS bendahara. Untuk mencatat pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara, maka bendahara pengeluaran membuat buku pembantu pajak. Sedangkan buku pembantu lain-lain dibuat untuk mencatat penerimaan atau pengeluaran yang berasal dari selain UP, LS bendahara, dan pajak. Hubungan antara BKU dan buku pembantu dapat dijelaskan sebagai berikut. Saldo BKU sama dengan saldo kas bendahara. Dari sisi tempatnya, saldo BKU sama dengan saldo buku pembantu bank ditambah saldo buku pembantu kas tunai. Dari sisi sumber dananya, saldo BKU sama dengan saldo buku pembantu P ditambah saldo buku pembantu LS bendahara ditambah saldo buku pembantu pajak ditambah saldo buku pembantu lain-lain. Dari persamaan pembukuan tadi, kita dapat menjelaskan transaksi pembukuan bendahara pengeluaran. Yang pertama, SP2DUP atau TUP. Karena menambah saldo kas bendahara, maka dibukukan di BKU debit. Karena menambah saldo bank, maka buku pembantu bank debit. Karena berasal dari uang persediaan, maka buku pembantu UP debit. Yang kedua, PU bank atau pengambilan uang dari bank. Ini adalah transaksi mutasi dari bank ke kas tunai. Sehingga pembukuannya di BKU debit kredit, di buku pembantu bank kredit, dan buku pembantu kas tunai debit. Yang ketiga, pembayaran tunai. Ini akan mengurangi saldo kas bendahara sehingga BKU kredit. Akan mengurangi saldo kas tunai sehingga buku pembantu kas tunai kredit, dan akan mengurangi saldo UP sehingga buku pembantu UP kredit. Yang keempat, memungut pajak. Memungut pajak akan menambah saldo kas bendahara sehingga BKU debit. Dilihat dari tempatnya akan menambah saldo kas tunai sehingga buku pembantu kas tunai debit. Dilihat dari sumber dananya berasal dari pungutan pajak sehingga buku pembantu pajak debit. Yang kelima, stor pajak. Stor pajak akan mengurangi saldo kas bendahara sehingga BKU kredit. Kemudian akan mengurangi saldo kas tunai sehingga buku pembantu kas tunai kredit, dan akan mengurangi buku pembantu pajak. Yang keenam, SP2DGU. SP2DGU akan menambah saldo kas bendahara sehingga BKU debit. Kemudian dari sisi tempatnya akan menambah saldo bank, dari sisi sumber dananya berasal dari uang persediaan.
Yang ketujuh, SP2D GU nihil tidak mempengaruhi saldo kas bendahara sehingga pembukuan di PKU-nya debit kredit. Sedangkan SP2DLS bendahara ini akan menambah saldo kas bendahara sehingga dicatat debit di PKU. Kemudian kalau ada potongan, potongannya dicatat sebagai kredit di PKU. Kemudian dilihat dari tempatnya, dia akan menambah saldo bank, debit di buku pembantu bank, jumlah netonya. Kemudian dilihat dari sumbernya, dia berasal dari LS bendahara, debit di buku pembantu LS bendahara sebesar netonya. Sedangkan DIPA dan SP2D LS pihak ketiga ini karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara, maka tidak dibukukan di PKU.